من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kita petik dari surah ini beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, siapa yang berbuat makar terhadap kebenaran, maka Allah akan jadikan makar itu sebagai kehancuran pada dirinya sendiri. Sebagai kehancuran pada dirinya sendiri. Baik, karena itu jangan sekali-sekali ada yang berpikir dia bisa melakukan makar terhadap kebenaran, melakukan tipu daya di dalam hal tersebut. Ya, walaupun orang-orang ini mereka menganggap dirinya punya gajah, itu gajah itu termasuk hewan yang langka ya. Jadi kalau dia punya pasukan gajah, itu hebat sekali itu di kalangan orang-orang. Jadi dia menganggap dirinya punya kekuatan. Dan di kalangan orang Arab sendiri itu mereka tidak terlalu banyak mengetahui tentang gajah, sebab itu biasanya ada di tanah-tanah Afrika, di Habasyah, semisal dengan itu. Jelas ya? Makanya di masa Imam Malik itu, Imam Malik sedang mengajari murid-muridnya. Tiba-tiba ada gajah, ada orang yang datang bawa gajah, lewat gajah. Murid-muridnya pada keluar, pergi lihat gajah semua. Mau tahu gajah itu apa? Ada seorang murid yang duduk di situ. Dia tidak pergi. Dia dari tempat yang jauh. Dia cuma duduk. Kata Imam Malik, kenapa kamu tidak pergi bersama teman-temanmu? Maka kata muridnya, saya datang ke sini bukan untuk melihat gajah. Nah, ini murid yang bagus ini. Datang untuk belajar, bukan untuk pergi melihat gajah. Ya. Baik, jadi maksudnya gajah itu pada saat itu luar biasa ya, langka. Jadi ketika datang pasukan bergajah itu kan bahasanya dia buat makar untuk hal tersebut, menyerang Ka'bah. Allah jadikan kehancurannya di situ. Malah kehancurannya di situ. Baik. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam surah ini pengagungan terhadap Ka'bah. Pengagungan Allah terhadap Ka'bah. Ketika ada yang menghendaki kejelekan padanya, langsung dibalas sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, terdapat bahwa bentuk-bentuk siksaan itu beraneka ragam. Bentuk-bentuk siksaan beraneka ragam. Dan tentara-tentara Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia saja. Ya. Jadi ini orang-orang tidak pernah berpikir ada yang bisa menghancurkan mereka dengan hal yang seperti ini. Ya, kalau pertimbangan strategi perang, ini pasukan bergajah, orang Arab nggak bisa menghadapi. Jumlah pasukan dia sudah siapkan, tapi ternyata mereka hancur oleh burung-burung saja yang membawa batu-batu yang terbuat dari api yang membakar batu, menjadikannya keras. Iya, baik. Kemudian surah ini juga menjelaskan bahwa siksaan Allah itu kadang datang dengan segera bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Iya. Baik. Kata para ulama, seorang itu semakin dia menentang Allah dan Rasulnya, itu biasanya lebih disegerakan kehancurannya. Lebih disegerakan kehancurannya. Iya.
Makanya ketika Nabi mengirim surat ke Raja Kisra dan Raja Kaisar, dua. Kaisar ini orang-orang Nasara, Romawi. Itu sampai surat Nabi ke sana, surat Nabi dimuliakan oleh mereka. Tapi begitu sampai ke Kisra, Raja Persia, surat Nabi disobek-sobek. Iya. Oleh siapa? Raja Kisra ini. Dan Nabi mendoakan supaya menyobek-nyobek kekuasaan dia. Dan dimaklumi Kisra, Persia itu tidak ada lagi, bekas-bekasnya pun sampai hari ini sudah tidak ada. Jelas ya? Beda dengan Romawi yang masih ada peninggalannya. Itu terkait dengan masalah bagaimana dia menyikapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tapi kadang ada orang-orang yang Allah berikan diundur di atas kesenangan dan waktunya, tidak langsung dibinasakan karena hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Firaun dia sewenang-wenang ya melampaui batas, tapi beberapa puluh tahun dia berkuasa. Ya, dibinasakan setelah itu. Ada hikmahnya terkait dengan orang-orang yang beriman, sama dengan para sahabat terkait dengan kaum musyrikin di Mekah. Kan tidak langsung dibinasakan mereka atau dikalahkan, tapi ada prosesnya dan itu semuanya ada hikmahnya. Baik.